Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dominikus Sibuola, NIM 1902020018. Mata kuliah Praktek Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan konsep transformasi digital human resource. Di sini saya akan menjelaskan pemahamannya. Awal tahun 2020, pandemi mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pandemi menjangkit ke seluruh negara termasuk Indonesia, berdampak pada perubahan cara manusia melakukan rutinitasnya. Kondisi pandemi menimbulkan suatu rutinitas baru yang sering kita kenal dengan normal aktivitas kegiatan rutin dibatasi dengan physical distancing. Sekolah, kantor, tempat usaha, bahkan sampai rutinitas rumah dibatasi aktivitasnya. Dampak terbesar adalah perekonomian nasional yang terus menurun. Dampak terbesar menurunnya sektor perekonomian dapat dilihat dari 1. Omset perbelanjaan modern di seluruh Indonesia anjlok. 2. Anjloknya omset penjualan perusahaan. 3. Penutupan aktivitas sementara hampir seluruh hotel Indonesia. 4. Terhentinya sektor transportasi darat dan penerbangan. 5. Penutupan sementara pusat-pusat pariwisata dan hiburan. Pemahaman konsep transformasi digital human resources merupakan suatu keadaan peristiwa, kondisi sebuah pengembangan, perubahan kemampuan atau sumber daya manusia yang bekerja, berbuat, bertindak, bertingkah laku secara manual maupun setengah otomatis menuju pada pergerakan jemari tangan yang dikemas melalui basis teknologi informasi komunikasi dan aplikasi internet. Satu contoh mudah yang paling sangat terbuka dan bagian administrasi dan keuangan, mulai dari pencatatan, penyimpangan, pembukaan, dan penghitungan hasilnya nyata. Perkembangan teknologi administrasi dan keuangan menuju transformasi digital. 1. Pencatatan data manual dan mesin ketik kemudian dibukukan ke dalam file dalam data buku dan map karton. 2. Pencatatan data manual dan setengah otomatis menggunakan analog komputer kemudian dibukukan ke dalam file data disket file. 3. Pencatatan data secara otomatis dan menggunakan digital komputer kemudian dibukukan ke dalam file data flash disk dan folder komputer. 4. Pencatatan data secara otomatis dan menggunakan digital komputer melalui penggunaan program aplikasi data dan dibukukan ke dalam internet. Transformasi digital. Globalisasi dan konsep informasi digital human resources menuntut peningkatan keterampilan sumber daya manusia untuk mengatasi tantangan yang muncul dari informasi digital. South and Rocha 2019. Jenis informasi data yang dimasukkan ke dalam konsep informasi digital. 1. Bahasa serta informasi umum. 2. Dunia pendidikan, penelitian ilmiah dan pengembangannya. 3. Fasilitas kesehatan umum. 4. Sumber pemasukan negara. 5. Sumber pemasukan non-negara. 6. Sumber kebudayaan dan macam sejarah. 7. Sensus penduduk dan kependudukan. 8. Pengembangan perkotaan dan perdesaan. 9. Ekonomi, niaga dan perdagangan. 10. Masalah politik dan perundang-undangan dan hukum. Merubah cara pikir. Salah satu organ tubuh penting manusia adalah otak. Dua fungsi otak adalah untuk menggerakkan semua organ tubuh manusia dan kemampuan untuk berpikir. Apabila diperhatikan, ada di luar pikiran manusia atau yang biasa disebut dengan mindset. 1. Cara berpikir lama. Tidak berani mengambil risiko atau menghadapi tantangan baru, gampang menyerah dan putus asa terutama pada suatu perubahan. Pikiran mereka adalah sesuatu yang percuma apabila mengikuti perubahan. Cara lama adalah tetap sebagai pilihannya. 2.
cara berpikir baru. Berani mengambil risiko dan menghadapi tantangan baru, tidak mudah menyerah dan beradaptasi pada suatu perubahan, belajar semangat berkreasi, berinovasi untuk mengikuti perubahan baru. Bagi orang-orang yang mampu cara berpikir dan justru akan melihat suatu informasi digital adalah sebuah perubahan baru, dapat diadopsi sebagai sebuah peluang baru untuk lebih kreatif dan inovatif di dalam penyelesaiannya. Pejuang baru sama dengan kesempatan untuk mendapat keuntungan yang besar, karena anggapan belum banyak orang yang bisa menyesuaikan diri dan menyelesaikan transformasi digital tersebut. Konsep transformasi digital humans terus membawa dampak yang cukup besar di dalam kehidupan masyarakat. Ada dua dampak yang terlihat jelas, yaitu satu, perubahan dianggap sebagai sebuah ancaman. Secara global digitalisasi akan menghilangkan banyak pekerjaan yang menggantikan posisi manusia dengan mesin otomatis atau robot. B, murid sekolah akan bekerja pada suatu mata pencarian yang mendatang. C, kekurangannya pada masyarakat secara langsung serta meningkatkan individualisme dan kurangnya kepedulian terhadap orang lain. 2. Perubahan adalah kesempatan manusia menuju pada masa depan. A. Peningkatan jaringan secara global sebagai suatu kesempatan untuk lebih meningkatkan pemasaran. B. Meningkatkan pengetahuan pendidikan dan budaya. C. Memperoleh informasi secara tepat dimanapun berada. Disruption adalah sebuah pengaruh atau transformasi digital yang merupakan suatu perubahan besar yang mempengaruhi teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital mempunyai andil pada suatu industri maupun pasar secara global sebagai akibat dari transformasi digital. Banyak yang teknologi, konsep, dan metode yang kita kenal pada masa lalu harus mengalami penyesuaian baru. Kerjasama bisa transformasi digital menggunakan orang lain merupakan bentuk kerja sama, bukan pribadi, karena manajer perlu menggunakan otak orang lain, all, atau duit orang lain, doll, waktu orang lain, wall, dan tenaga orang lain, toll. Yusuf Suhardi 2011. All, doll, wall, dan toll merupakan perwujudan kerja bersama dan memperluas jaringan yang mengarah ke kesuksesan usaha. Contoh all seperti perekrutan karyawan secara online sebagai reseller untuk menjual suatu produk doll, serta pada usaha investasi online dengan menggunakan duit orang lain sebagai sumber permodalan dan berinvestasi. Wall menggunakan waktu orang lain untuk melakukan penjualan online sebagai reseller dan distribusi online. Toll menggunakan tenaga orang lain untuk beraktivitas dan bekerja untuk perusahaan seperti reseller, distribusi pialang saham, atau investasi. Pemeliharaan jaringan tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan. Media komunitas merupakan sebuah media jaringan yang menciptakan kelompok-kelompok atau tim kerja yang mempunyai tujuan yang sama. Orang ini akan saling menyempurnakan satu sama lain. Selain itu, dapat menjadi penyemangat dan pendorong anggota tim komunitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.